Bagian organ-organ hidung itu ada 6. Yang pertama itu ada lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk menyaring dan melindungi rongga hidung dari debu dan kotoran. Yang kedua itu ada rongga hidung. Rongga hidung atau vestibulum nasi berfungsi sebagai menyebarkan udara, terutama oksigen, dari luar tubuh ke tenggorokan menuju ke dalam jaringan paru-paru. Rongga hidung mempunyai 4 dinding yang saling berhubungan, yaitu dinding media, dinding lateral, inferior, dan superior. Yang ketiga itu ada selaput lendir atau mukus yang berfungsi sebagai media melekatnya kotoran yang terbawa dari udara agar tidak masuk ke dalam hidung. Yang keempat itu ada sel saraf pembau. Sel saraf pembau ini berfungsi sebagai menangkap zat kimia yang terdapat di dalam udara. Yang kelima itu ada sinus, berfungsi untuk menyaring bakteri atau partikel di dalam udara yang terhirup. Yang keenam itu tulang rawan atau kartilago, berfungsi untuk menjadi sekat antara dua rongga hidung. Reseptor terletak dalam sel reseptor olfaktorius yang hadir dalam jumlah besar atau jutaan dan berkelompok dalam area terkecil di bagian belakang rongga hidung, membentuk epitel olfaktorius. Pada saat reseptor sensoris di epitel olfaktorius mendeteksi aroma, infusaraf akan dihasilkan dan dikirimkan melalui akson sel olfaktorius. Infus ini melewati serabut saraf olfaktorius yang masuk ke dalam bulbus olfaktorius. Di bulbus ini, sinyal diproses lalu diteruskan menuju otak. Bagian hidung yang berfungsi untuk mengolah stimulus adalah reseptor olfaktorius yang terletak di epitel olfaktorius. Sel-sel ini mengubah stimulus kimia menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf olfaktorius, yang memungkinkan kita untuk mengenali berbagai bau. Sel olfaktorius merupakan jaringan tipis dan seluler yang membentang sepanjang atap rongga hidung. Sel ini merupakan bagian dari septum hidung dan tulang turbinat superior. Dan ada pun 3 jenis sel yang membentuk epitel olfaktorius, yaitu yang pertama adalah basal, yang kedua adalah pendukung, dan yang ketiga adalah olfaktorius. Reseptor olfaktorius adalah sel-sel reseptor sensorik hidung yang bertanggung jawab untuk mendeteksi bau. Reseptor ini berada di bagian atas rongga hidung, area yang disebut epitel olfaktorius. Setiap sel reseptor olfaktorius memiliki silia, yaitu memiliki rambut-rambut halus, menonjol ke dalam hidung dan mengandung molekul protein khusus yang dapat mengikat molekul-molekul bau. Adapun cara kerja reseptor olfaktorius 4 macam. Yang ke-1, mengikat molekul bau. Yang kedua, penerimaan dan pengiriman sinyal. Yang ketiga, transmisi sinyal ke otak. Dan yang keempat, pengolahan di otak. Sebelum mengetahui proses kerja hidung bisa mencium dan mengenali bau, kita ketahui dulu bahwasannya di bagian atap hidung kita itu terdapat lapisan mukosa olfaktorius yang terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama itu ada sel reseptor olfaktorius yang berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi molekul bau yang masuk ke dalam hidung. Kedua itu ada sel basal yang memiliki peranan penting untuk meregenerasi sel olfaktorius yang udah mati. Dan terakhir ada sel penunjang yang bertugas memproduksi mukosa pada lapisan hidung. Dan pada proses cara kerja hidung bisa mencium dan mengenali bau itu ada 8. Yang pertama, ketika kita sedang menghirup udara, nantinya molekul-molekul odoran ini akan masuk ke rongga hidung. Molekul odoran ini merupakan molekul yang kita hirup dan kita persepsikan sebagai bau. Lalu kedua, ketika molekul-molekul odoran ini sudah memasuki rongga hidung, ini nanti akan melekat pada ujung silia sel reseptor olfaktorius. Namun, untuk bisa berfungsi sebagai molekul odoran itu ada 2 syarat. Yang pertama itu molekul harus bisa menguap sehingga bisa memasuki rongga hidung, dan terakhir molekul itu harus cukup larut dalam air untuk melewati lapisan mukus. Lapisan mukus ini berisi cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar di lapisan mukosa. Selanjutnya yang ketiga, ketika si molekul odoran ini sudah melekat pada ujung silia reseptor olfaktorius, ia akan mengaktifkan protein G. Protein G ini sebagai second messenger yang mentransmisikan sinyal ke dalam. Terus habis itu setelah si protein G-nya ini aktif, yang keempat ia akan mengaktifkan enzim adenyl siklase. Adenyl siklase ini akan mengubah energi menjadi si AMP. Si AMP ini bertindak sebagai molekul sinyal yang
memicu adanya sinyal di dalam sel sehingga menghasilkan impuls saraf. Nah, jadi selanjutnya di mana proses hidung kita dapat mengenali bau atau mendeteksi bau itu dimulai dari pembukaan saluran ion natrium atau Na+. Nah, di sini CHMP itu tuh ngebuka saluran di membran sel olfaktori dan ion natrium pun masuk ke dalam sel tersebut. Nah, ini bikin membrannya itu terdepolarisasi. Selanjutnya, depolarisasi inilah yang menghasilkan potensial aksi alias sinyal listrik akan dikirimkan sebagai respon terhadap molekul aroma. Sinyal ini berjalan melalui akson sel olfaktori, terus masuk deh ke dalam otak. Akhirnya, di otak, sinyal ini tuh sampai ke bola olfaktori, di mana sinyal ini akan diolah dan diterjemahkan menjadi aroma tertentu yang biasa kita kenali sebagai bau. Dan begitulah prosesnya hidung kita bisa mendeteksi sebuah bau dan mengenali berbagai macam bau. Jenis-jenis stimulus pada hidung manusia. Pada manusia, hidung berfungsi sebagai organ indera penciuman yang mendeteksi berbagai jenis stimulus melalui reseptor dalam rongga hidung. Berikut adalah jenis-jenis stimulus yang dapat dideteksi oleh hidung. Ada 5. Yang pertama, ada stimulus kimia ataupun zat-zat kimia. Reseptor penciuman di dalam hidung yang disebut dengan sel olfaktori merespon molekul kimia di udara yang terhirup. Molekul-molekul ini larut dalam lapisan mukus ataupun lender di rongga hidung. Kemudian menempel pada reseptor penciuman, memicu sinyal yang dikirimkan ke otak untuk mengenali bau. Yang kedua, adanya stimulus termal ataupun suhu. Hidung juga dapat merasakan perubahan suhu udara yang dihirup. Meskipun ini bukan fungsi utama penciuman, reseptor suhu di dalam rongga hidung dapat mendeteksi udara dingin ataupun panas, yang kemudian mempengaruhi perasaan nyaman saat bernafas. Misalnya, udara dingin dapat dirasakan lebih segar, sedangkan udara panas bisa membuat hidung terasa kering ataupun panas. Yang ketiga, adanya stimulus mekanis, tekanan ataupun suhu, ataupun sentuhan. Stimulus mekanis pada hidung dapat terjadi ketika ada sesuatu yang menekan ataupun menyentuh bagian dalam rongga hidung. Ini dapat mencakup partikel, debu, serbuk sari ataupun benda-benda asing lainnya yang masuk ke dalam hidung. Reseptor mekanis di rongga hidung dapat berespon ini dengan mengirimkan sinyal untuk bersin yang bertujuan mengeluarkan partikel tersebut di hidung. 4. Adanya stimulus kimia ataupun iritan ataupun iritasi. Stimulus ini disebabkan oleh zat-zat kimia yang tertentu yang bersifat iritan seperti asap, uap ataupun bahan-bahan kimia yang kuat. Zat ini dapat menyebabkan iritasi pada sel-sel di hidung, memicu reaksi seperti bersin, hidung berair ataupun sensasi terbakar. Reseptor trigeminal di hidung merespon iritasi untuk melindungi tubuh dari paparan lebih lanjut. Yang kelima, adanya stimulus olfaktori volatil atau zat yang volatil yang mudah menguap adalah zat yang dapat dengan cepat menyebar di udara dan terhirup oleh hidung. Stimulus ini adalah bentuk utama dari penciuman di mana molekul yang bau volatil terhirup ke hidung dan dikenali oleh reseptor penciuman. Contohnya termasuk aroma makanan yang tercium dari kejauhan. Nah, dari kelima jenis stimulus ini memungkinkan manusia untuk mengenali dan merespon berbagai bau, serta sensasi di lingkungan sehingga melindungi tubuh dan meningkatkan pengalaman kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari jenis-jenis stimulus pada hidung manusia adalah hidung merupakan organ yang memiliki kemampuan multifungsi dalam mendeteksi berbagai jenis rangsangan, termasuk rangsangan kimia, suhu, tekanan, dan iritasi. Fungsi utama hidung adalah mendeteksi zat kimia melalui proses penciuman. Namun, hidung juga mampu merespons stimulus, mekanis, dan termal, serta melindungi tubuh dari bahan-bahan yang berbahaya dengan mengenali iritasi. Kemampuan ini memungkinkan hidung tidak hanya berperan dalam mengenali bau, tetapi juga dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh melalui pertahanan seperti bersin dan perasaan nyaman ataupun tidak nyaman saat bernafas. Jalur saraf motorik yang membawa perintah dari otak menuju efektor pada organ hidung yaitu melibatkan saraf facialis atau saraf kranial ketujuh. Saraf facialis ini adalah saraf yang mengontrol otot-otot wajah termasuk otot-otot di sekitaran hidung yang memungkinkan kita untuk memunculkan gerakan atau ekspresi tertentu. Nah, prosesnya adalah yang pertama, perintah motorik dimulai dari korteks motorik di otak, lalu sinyalnya mengalir ke sumsum tulang belakang, dan diteruskan melalui saraf facialis. Nah, saraf inilah yang menginervasi otot-otot di sekitaran hidung yang memungkinkan gerakan seperti mengerutkan hidung pada saat mencium bau yang sengit atau menggerakkan otot-otot pada saat bersin.
Jadi, saraf fasialis berperan penting dalam jalur motorik yang memungkinkan pergerakan di sekitaran hidung. Efektor yang melakukan perintah sesuai dengan stimulus di hidung adalah otot-otot di sekitar saluran pernafasan dan kelenjar. Ketika hidung terstimulasi oleh berbagai rangsangan seperti bau, otak akan mengirimkan sinyal untuk, yang pertama, menyempitkan atau melebarkan saluran pernafasan. Otot-otot di sekitar saluran pernapasan dapat berkontraksi atau relaksasi yang memengaruhi aliran udara. Yang kedua, yaitu menghasilkan lendir. Kelenjar di dalam hidung dapat merespon rangsangan dengan memproduksi lebih banyak lendir untuk menjaga kelembapan dan menjebak partikel asing. Yang ketiga, yaitu meningkatkan frekuensi bersin. Jika stimulus berupa iritasi seperti debu atau polutan, otak dapat menginduksi bersin sebagai respon untuk membersihkan saluran pernapasan. Sistem saraf memainkan peran penting dalam menginterpretasikan rangsangan yang diterima oleh reseptor penciuman di hidung dan mengkoordinasikan respon yang sesuai.